Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Forum Pemret yang telah membuka kegelisahan intelektualnya dalam forum kebangsaan ini. Dan saya kira ini tepat sekali menghadirkan parpol juga di sini, karena menurut saya partai politik dan media ini bekerja dalam satu lini industri yang sama, yang saya sebut sebagai industri pemikiran. Saya sudah membaca semua kerangka yang dibuat oleh forum ini, dan kalau saya ingin menjawab, kira-kira saya akan mengatakan bahwa ini adalah satu bentuk kegelisahan intelektual yang juga merupakan kegelisahan saya secara pribadi. Dan karena itu saya sedang menyusun sebuah buku tentang bagaimana kita memahami semua transformasi besar yang telah terjadi dalam sejarah Indonesia. Sebagian dari ide ini sudah ditulis di Jakarta Post, Welcoming the Third Wave of Indonesian History. Dan kemarin satu dari premis dari ide dasar ini juga saya tulis di Kompas Politik dan Sejarah. Mudah-mudahan buku ini akan terbit di akhir bulan ini atau awal Januari yang akan datang. Kalau kita ingin memahami transformasi besar yang terjadi dalam sejarah Indonesia, saya membagi sejarah Indonesia ini dalam 3 gelombang. Gelombang pertama saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua saya sebut sebagai gelombang menjadi negara bangsa modern. Dan gelombang ketiga, karena kita belum masuk ke gelombang ketiga, baru akan masuk ke gelombang ketiga ini, saya belum punya nama untuk gelombang ketiga ini. Apa yang terjadi pada gelombang pertama itu adalah satu transformasi yang sangat besar sekali, sangat dahsyat, yang merubah seluruh tatanan sosial politik kita di Indonesia. Karena Indonesia tadinya tidak ada, dia menjadi ada sebagai satu respon terhadap satu tantangan besar yang kita hadapi selama berabad-abad, yang tidak bisa diselesaikan dengan struktur sosial dan politik Indonesia yang ada pada waktu itu. Struktur sosial Indonesia pada waktu itu berbasis pada etnis, struktur politiknya berbasis pada kerajaan. Gabungan dari etnis-etnis kecil yang ada di Nusantara ini tidak mampu menghadapi satu tantangan eksistensial yang sangat besar, yaitu imperialisme. Begitu juga kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara ini juga tidak mampu mempertahankan diri di depan gelombang imperialisme yang melanda kawasan ini. Itu sebabnya terjadilah satu pencarian identitas baru. Dan ujung dari pencarian identitas baru ini adalah satu kesadaran kolektif bersama bahwa struktur sosial kita yang berbasis pada etnis harus ditinggalkan kepada satu ikatan sosial yang lebih besar dari etnis yang namanya bangsa. Dan struktur politik kita yang berbasis pada kerajaan juga harus ditinggalkan, dilebur semuanya dalam satu struktur politik baru, dalam satu perikatan politik baru yang namanya republik. Itulah yang saya sebut sebagai proses menjadi Indonesia. Dan dalam proses ini yang paling penting kita catat adalah impact dari semua perubahan, dari etnis ke bangsa, dari kerajaan ke republik ini. Impactnya pada munculnya tradisi berpikir baru dalam sejarah Indonesia yang saya sebut dengan tradisi collective mind. Collective mind itulah yang disimbolkan di dalam Pancasila, di mana ide dasar Bung Karno dalam Pancasila itu adalah menggabungkan semua kebaikan yang ada pada semua ideologi dan agama yang berkembang di republik ini. Di situ ada agama, ada humanisme, ada nasionalisme, ada demokrasi, dan juga ada sosialisme. Tapi poinnya adalah collective mind, dan turunannya dalam bentuk tradisi, dalam bentuk budaya, itu adalah solidaritas atau gotong royong. Itu gelombang pertama. Selanjutnya kita masuk ke
menjadi negara bangsa modern. Apa yang penting kita catat dalam transformasi ini adalah bahwa setelah kita mempunyai identitas, kita perlu konten untuk identitas itu. Tetapi semua perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada periode ini, yang saya anggap berlangsung dari Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi sekarang ini, bergerak dari satu pola yang bisa kita baca, yaitu bergerak dari satu tesis ke antitesis, kemudian ke sintesa. Jadi kalau kita melihat di masa Orde Lama, center of concern bangsa Indonesia itu ada pada politik. Di masa Orde Baru, center of concern kita berubah pada ekonomi. Dan di masa reformasi ini, center of concern kita beralih ke sesuatu yang lain, bukan politik dan bukan ekonomi, tapi society. Jadi kalau kita misalnya membandingkan misalnya antara Trisakti Bung Karno dan trilogi pembangunan Soeharto, kita akan menemukan bahwa di sini ekonomi dijadikan sebagai antitesis terhadap politik. Tapi ketika reformasi datang, reformasi ini bukan antitesis kepada Orde Baru, juga bukan antitesis kepada Orde Lama. Dia adalah upaya mencari new equilibrium, sebuah keseimbangan baru. Saya menghitung kira-kira ada beberapa poin utama yang menjadi perdebatan penting dalam masa transisi, dalam masa gelombang kedua ini. Yang pertama, perdebatan tentang relasi agama dan negara yang telah menimbulkan ketegangan yang luar biasa dalam waktu yang lama. Yang kedua, dialektika antara pembangunan dan demokrasi. Dan ini yang telah melahirkan dua orde yang berbeda sama sekali, tapi rentang waktu yang diambilnya itu adalah 50 tahun. 20 tahun di masa Orde Lama dan 32 tahun di masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga adalah dialektika dalam hubungan pusat dan daerah. Mengapa saya sebut reformasi merupakan sintesa dari ini semuanya? Karena kemudian perdebatan tentang sistem itu yang mendrive seluruh perubahan sosial di Indonesia ini pada dasarnya tidak akan berujung kepada benar salah. Kita tidak akan pernah memilih satu sistem yang benar dan meninggalkan yang lain. Yang akan terjadi itu adalah perdebatan ini akan diakhiri dengan sebuah keseimbangan baru yang disebabkan oleh kecocokan. Jadi misalnya kita melihat di era reformasi ini, kita sudah bisa melihat ada keseimbangan baru dalam hubungan agama dan negara. Identitas kelompok di Indonesia tidak dimatikan. Dan itu sebabnya undang-undang kita membuka kemungkinan semua partai politik atau ormas mempunyai asas selain Pancasila, karena itu menyangkut identitasnya. Misalnya PKS, dia punya asas Islam, tetapi kita ada dalam sebuah negara Pancasila karena kita percaya bahwa Pancasila adalah panggung bersama untuk identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, dialektika pembangunan dan demokrasi. Ini bukan sebuah pilihan sebagaimana Orde Lama memilih atau Orde Baru memilih. Tapi ini adalah dua hal yang kita perlukan secara bersamaan. Tetapi kita memerlukan sebuah cara untuk mengintegrasikannya. Dan saya kira itulah yang terjadi di era reformasi ini. Bahwa sekarang ini apa yang bisa mempertemukan demokrasi dan pembangunan itu adalah kebebasan dan kesejahteraan itu mesti menyatu. Walaupun kita belum sampai pada satu standar yang sangat ideal tentang tingkat kesejahteraan untuk memungkinkan sebuah demokrasi itu menjadi stabil, tapi setidak-tidaknya di era reformasi ini kita bisa mengatakan bahwa kita sedang on the way di sana. Begitu juga dalam hubungan pusat dan daerah. Dalam hubungan pusat dan daerah kita juga melihat bahwa ketegangan yang pernah ada ini itu sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Kita bisa menyelesaikannya kecuali dengan satu korban, yaitu Timur Leste. Tapi secara keseluruhan persoalan ini relatif selesai. Dan saya kira salah satu poin paling penting yang menyelesaikan persoalan ini adalah terjadinya distribution of power, pembagian kekuasaan yang lebih merata, dan yang kedua adalah pembagian kekayaan yang lebih merata. Jadi tesis pada trilogi pembangunan tentang pertumbuhan dan pemerataan itu, pemerataannya baru terasakan sekarang, terutama misalnya pada poin tentang transfer daerah, di mana 35% dari APBN kita ditransfer ke daerah.
saya kira itu yang memicu sekarang ini pertumbuhan domestik kita. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa ekonomi kita relatif bergeliat, itu karena faktor redistribusi dalam kekayaan nasional kita ini relatif jauh lebih baik. Nah sekarang, apa yang menjadi persoalan kita menurut saya? Saya bisa memahami kalau misalnya di forum pemret ini ada kegelisahan seperti itu. Saya membaca terutama buku yang ditulis oleh Mas Yudi Latif tentang Pancasila, buku besarnya beliau ini. Saya bisa membayangkan bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini sebenarnya adalah begitu kita bergerak ke society, dari politik ke ekonomi ke society, yang terjadi dalam pencapaian kita di era reformasi ini adalah penguatan civil society. Jadi kalau kita mencoba menghitung apa pencapaian terbesar di masa Orde Lama, saya bisa mengatakan pembentukan konstitusi. Apa pencapaian terbesar pada masa Orde Baru? Saya bisa mengatakan penguatan lembaga negara. Apa yang merupakan pencapaian terbesar pada masa reformasi? Itu adalah penguatan civil society. Dan pranata utama pada penguatan civil society ini, yang pertama adalah partai politik, yang kedua adalah media, yang ketiga adalah kelompok-kelompok LSM. Dan saya kira juga efeknya pada sekolah dan kampus seterusnya. Ini adalah 4 pranata civil society yang sekarang ini mendrive semua perubahan-perubahan besar yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Tetapi yang menciptakan benturan, dan menurut saya disinilah asal-usul kegelisahan itu adalah ketika kita berpindah ke sistem demokrasi, tidak terjadi transformasi di level yang sama pada tingkat budaya. Karena setiap satu sistem itu mempunyai turunan budayanya sendiri. Sistem otoriter punya turunan budaya dalam bentuk feodalisme, tapi sistem demokrasi punya turunan budayanya yang namanya egalitarianisme. Dan karena itu, jika budaya ini tidak ada, kita pasti akan mengalami benturan. Sebab kenapa? Dalam sistem demokrasi yang pertama kali hilang itu adalah otoritas negara. Hierarki itu hilang semuanya. Jadi sekarang misalnya dengan adanya pilkada langsung sekarang, jika kita ingin membangun jalan, misalnya jalan tol lintas Sumatera, dan jalan itu melewati 10 provinsi, pada setiap provinsi kita melewati 3 kabupaten, bayangkanlah bagaimana repotnya kita membebaskan lahan. Ya kan? Karena Anda harus deal dengan 30 bupati yang semuanya terpilih secara langsung, dan Anda harus deal dengan 10 gubernur yang semuanya terpilih secara langsung dan tidak punya utang budi ke presiden, apalagi ke menteri PU. Dia tidak punya utang budi itu. Jadi sekarang pertanyaan besar bagi negara dalam situasi ini adalah bagaimana sebuah negara bekerja dengan situasi less authority, more responsibility. Lebih sedikit otoritasnya, tapi lebih banyak tanggung jawabnya. Karena itu menurut saya kekuatan utama negara di sini bukanlah pada otoritasnya, tetapi terutama pada idenya, dan yang kedua pada kulturnya. Budaya manajemen dalam pemerintahan ini yang menurut saya perlu kita rubah. Sebab jika Anda harus, walaupun kelihatan presiden, coba Anda lihat secara horizontal, otoritasnya dipotong oleh DPR misalnya dalam hal budget, secara vertikal sebagiannya sudah diambil alih oleh gubernur dan bupati. Jadi pada dasarnya organisasi ini flat. Organisasi ini flat, data, tidak ada hierarki, dan otoritasnya makin hilang. Iya kan? Dalam situasi seperti ini, bagaimana Anda bisa bekerja? Bagaimana Anda bisa mengkoordinir semua kekuatan ini dalam satu irama yang sama? Di mana power kita yang sesungguhnya? Power negara itu ada di mana? Power negara dalam sistem demokrasi itu adalah pada persuasi. Dan persuasi itu artinya apa? Budaya. Dan karena itu menurut saya faktor yang paling utama yang akan menentukan masa depan kita ke depan, dan inilah yang saya kira ini adalah mindset saya tentang gelombang ketiga yang akan dihadapi oleh Indonesia. Gelombang ketiga ini dicirikan oleh munculnya masyarakat baru di Indonesia dengan 5 ciri utama. Yang pertama, populasi Indonesia didominasi oleh orang-orang muda, terutama yang berumur 45 tahun ke bawah. Yang kedua, mereka berpendidikan bagus.
yang ketiga berpenghasilan bagus, dan yang keempat mereka well connected, terkoneksi dengan baik dan di dalam dan di luar, dan yang terakhir mereka adalah native democracy. Mereka adalah warga negara asli demokrasi. Dan karena itu faktor utama yang akan mendrive perubahan kita ke depan menurut saya itu ada dua. Satu adalah faktor demografi, dan satu lagi itu adalah faktor budaya. Saya kira yang dipertanyakan di sini adalah semua tuntutan untuk kembali menggagas kembali haluan bangsa ini adalah upaya untuk menghidupkan collective mind di dalam masyarakat kita, tetapi masalahnya adalah sistemnya berubah, dan sebenarnya collective mind ini menurut saya bisa kita pertahankan. Saya membuat sebuah survei kecil tentang lanskap nilai baru masyarakat Indonesia, dan saya menemukan bahwa muncul sebuah nilai baru dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, khususnya di kelompok kelas menengah, yang mengimbangi dua nilai lama kita. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah gotong royong. Ini adalah dua nilai lama kita. Sekarang muncul dua nilai baru yang mengimbangi ini, nilai lama ini. Yang pertama adalah nilai tentang power, tendensi orang Indonesia kepada power makin tinggi, dan yang kedua tendensi orang Indonesia kepada achievement itu makin tinggi. Biasanya achievement itu adalah nilai-nilai besar yang ditemukan pada masyarakat individualis. Dan sekarang ada transformasi dalam struktur nilai masyarakat kita sekarang ini yang membuat menurut saya kita tidak mungkin mengambil langkah mundur dari demokrasi yang sudah kita jalankan sekarang ini. Dan karena itu, jika kita ingin menggugah bahwa prosedur demokrasi yang sudah kita buat sekarang ternyata tidak menimbulkan output yang baik sesuai dengan yang merupakan substansi dari demokrasi, sebenarnya pertanyaannya bukan mekanisme yang kita gugah, bukan prosedur yang kita gugah, sebab prosedur ini tidak bertanggung jawab melahirkan output yang baik. Output prosedur ini hubungannya lebih kepada satu pertanyaan besar, yaitu level of civilization dari sebuah masyarakat. Itulah pertanyaan besar kita bersama ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.